Tes tes. Tes 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 tes. Ini antum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas kitab Al-Usul As-Sittah, 6 pokok, 6 kaidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita langsung saja, al-aslul awwal, kaidah yang pertama, pokok yang pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdah, la syarikalah. Yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah saja dan yang tidak ada sekutu baginya. Dan syarahnya saya ambil dari kitab Syarah Syekh Shalih Fauzan, ya, Syarah Al-Usul As-Sittah. Pokok yang pertama kata beliau yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah, mengikhlaskan amal untuk Allah. Kata beliau, laisal muhimu annal insan yasum wa yusalli wa yaktsir minal ibadat. Bukanlah yang terpenting itu seseorang memperbanyak puasa, sholat, ibadah. Al-muhim, tapi yang terpenting itu apa kata beliau? Al-ikhlas, itu keikhlasan. Benar. Ini tuh gitu. Kalau dekat di dagu Susah bang. tuh. Nempel lagi. Udah tuh. Itu dah. Udah? Udah. Gimana? Suaranya bagus? Bagus. Kata beliau, insan ya yang terpenting itu bukan memperbanyak sholat, puasa, ibadah, tapi yang terpenting adalah ikhlasnya. Ya. Qalilun ma'al ikhlas khairun min katsirin ma'a adamil ikhlas. Sedikit ibadah tapi ikhlas itu lebih baik kata beliau daripada banyak ibadah tapi nggak ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah. Ikhlas itu bukan, ada sebagian orang ya, orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu tidak bisa membedakan atau kurang membedakan antara ikhlas dengan ridho. Ikhlas dengan apa? Ridho. Contoh misalnya gini. Ya. Saya pernah ketemu sama orang, ya orang kaya lah. Dia bilang begini, saya sehari semalam cuma sholat barakaat Ustaz. Saya bilang kok bisa? Yang namanya kewajiban sholat kan 5 waktu Pak. Kok Bapak cuma sehari 2 kali, 2 rakaat. Kata dia,
Daripada saya 5 waktu nggak ikhlas, mendingan saya 2 rakaat tapi saya penuh dengan ikhlas. Dia memahami makna ikhlas itu artinya ridho. Paham tidak? Hmm. Jadi dia menganggap kalau saya terpaksa itu berarti saya nggak ikhlas. Padahal ya, ikhlas itu bukan lawan terpaksa, salah. Ketika antum misalnya kehilangan anak meninggal, Pak, ikhlas ya Pak, ikhlas. Ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Ridho. Pak, yang ikhlas ya Pak, menerima takdir ini. Padahal bukan ikhlas itu namanya ridho. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah. Kalau dia yang mengharapkan wajah Allah dan dia ridho, maka dia ikhlas dan dia ridho. Nah, ikhlas itu hakikatnya apa? Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. Ridho itu artinya apa? Legowo. Hati kita tidak merasa paksa. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada orang yang terpaksa tapi ikhlas, bisa nggak? Ya bisa. Antum misalnya ya mau sholat males dan antum harus paksa. Sehingga akhirnya kita memaksa diri kita untuk sholat, padahal sebetulnya malas, tapi ikhlas mengharapkan wajah Allah, tetap diterima. Ya. Misalnya kata sebagian ulama salaf, di awal-awal aku memaksa diriku untuk menaati Allah dalam keadaan gak mau. Tapi setelah aku terus paksa, akhirnya diri saya merasa senang dengan ibadah. Saudaraku seiman, kata beliau, maknahu, ikhlas itu maknanya tarkus syirik, meninggalkan kesyirikan. Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu ikhlas. Wala ahada yastahiqul ibadata mahma balagha minal kamal minal fadl illallah. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Adapun makhluk sehebat apapun, setinggi apapun, gak berhak diibadahi. Iya. Saya orang sufi, orang tasawuf itu ya, mereka punya pendapat mengatakan katanya apa? Berdoa kepada wali itu nggak masalah. Ya, bahkan kalau antum baca kitab-kitab tasawuf, itu banyak didapatkan perkataan mereka yang mengatakan begitu, Pak. Katanya wali itu ajudannya Allah. Ya. Orang yang berdoa langsung kepada Allah itu hanya khusus orang-orang derajatnya tinggi aja. Adapun orang-orang yang awam, baiknya doanya cuma wali aja. Ini kan syirik, saudaraku sekalian. Makanya tidak aneh ya, tersebarnya di negeri kita orang berdoa kepada mayat akibat keyakinan tadi, ya. Ya. Karena katanya apa? Karena ya boleh berdoa kepada wali nggak masalah. Padahal Allah berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati la yadkhuluna apa? Sayadkhuluna jahannam dakhirun. Apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Doalah langsung kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Sementara mereka mengatakan apa? Doanya ke wali, nanti wali nyampein ke Allah. Ya. Kayak kita ke presiden. Kan kita jangan langsung ke presiden lah. Yang bisa ketemu presiden itu hanya orang-orang khusus aja. Kalau kita rakyat,
nggak bisa langsung ketemu presiden. Jadi lewat ajudan dulu. Mereka kiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Aneh kan? Ketika kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, apa kata mereka? Gak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa? Karena kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh tempat dong. Sama dengan makhluk dong. Mereka menuduh kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Padahal kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tapi mereka menyamakan Allah dalam masalah ini dengan makhluk. Mereka mengatakan apa? Seperti itu tadi. Kamu kalau mau ketemu presiden harus lewat ajudan dulu. Nanti ajudan ngomong, baru deh. Kita juga sama Allah lewat ajudan. Ajudan Allah siapa? Wali. Jadi gimana? Ya udah kamu doanya sama wali aja. Nanti wali sampein sama Allah. Wah ini kesyirikan ya saudaraku seiman. Iya. Kota Islam saudaraku seiman. Maka di sini beliau mengatakan, jadi hakikat ikhlas apa? Hakikat ikhlas itu kata beliau yaitu meninggalkan apa? Kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka tidak boleh seorang pun mendapatkan ibadah. Hatta itu malaikat, hatta itu para nabi, hatta itu para wali yang sangat tinggi kedudukannya. Nah ini saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Dan menjelaskan kebalikan dari ikhlas, yaitu syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asal Islam saudaraku seiman, menjelaskan kesyirikan penting. Kenapa? Karena syirik dosa yang paling besar. Syirik dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila seseorang mati di atasnya. Iya. Maka dari itulah penjelasan Al-Quran tentang syirik lebih banyak, Pak. Penjelasan Al-Quran tentang tauhid sangat banyak dalam Al-Quran itu. Karena kebutuhan manusia kepada penjelasan tentang tauhid dan bahaya syirik lebih dibutuhkan daripada yang lain. Makanya Al-Quran dari kata Ibnu Qayyim, Al-Quran tuh dari awal sampai akhir berbicara tentang tauhid. Kalau Al-Quran berbicara tentang hukum, itu adalah konsekuensi tauhid. Kalau berbicara tentang kisah para nabi, cerita tentang bagaimana dakwah tauhid. Makanya tauhid itu prioritas, saudaraku seiman. Makanya, ya, seorang dai harus paham bahwa yang harus dijelaskan, yang sangat penting untuk dijelaskan kepada manusia itu apa? Tauhid dan syirik itu dulu. Sebelum yang lainnya, saudaraku seiman. Makanya para nabi tidak ada yang memulai dakwahnya dengan apa? Politik, dengan ekonomi, dengan tidak ada. Para nabi semua memulai dakwah dengan tauhid, 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 tauhid. Karena itu dasar, itu asas, ya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asal min wujuhin syatta bi kalamin yafhamu abladul ammah. Al-Quran paling banyak menjelaskan tentang pokok ini dengan tata cara yang sangat banyak sekali. Bahkan bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Maksudnya bagaimana? Allah menjelaskan tentang tauhid dalam Al-Quran, ya, sudah kita sebutkan tadi. Penjelasan tentang tauhid dalam Al-Quran itu yang paling banyak. Bentuknya berbeda-beda. Dan orang yang paling awam pun ketika membacanya langsung paham. Kenapa?
Karena sudah kita sebutkan, kebutuhan manusia kepada tauhid melebihi kebutuhan manusia kepada yang lainnya. Makanya lihat, ketika Allah menceritakan tentang tauhid, ya, tentang makna makna la ilaha illallah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Dalam surat apa itu? Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah. Uswatun hasanatun fi Fi Ibrahim walladzina idh qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ya, apa artinya? Hah? Apa artinya, Pak? Insyaallah nih Bapak walaupun nggak lihat tapi apa loh, Pak. Yang melek nggak apa. Luar biasa nih Bapak. Ya, Masya Allah. Ya. Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah itu. Ini tauhid. Tauhid itu hakikatnya berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Orang yang tidak berlepas diri dari kesyirikan, tauhidnya bermasalah. Karena tauhid itu mengandung dua, meniadakan dan menetapkan. Sebatas menetapkan tanpa meniadakan, syirik. Allah juga berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Berarti harus ada kafir kepada tagut. Siapa tagut? Semua yang disembah selain Allah. Ya. Dan beriman kepada Allah. Berarti harus ada kafir kepada tagut dan iman kepada Allah. Harus ada dua-duanya. Itu makna la ilaha illallah. Ketika Allah menceritakan tentang ciptaan-ciptaannya dalam Al-Quran, untuk apa Allah menceritakan tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan langit, bumi, dan yang lainnya? Supaya orang sadar bahwa yang berhak diibadah itu yang menciptakan. Adapun yang nggak bisa menciptakan, nggak berhak diibadahi. Ya, makanya banyak tidak ayat-ayat yang menceritakan tentang apa kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Banyak, banyak. Allah menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan, ya, yang sangat banyak dalam surat An-Nahl itu. Makanya surat An-Nahl disebut dengan surat nikmat. Karena saking banyaknya Allah menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Untuk apa? Supaya manusia mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sadar itulah ya akhul Islam, ya, penjelasan Al-Qur'an tentang tauhid, tentang syirik itu yang paling banyak dibandingkan penjelasan yang lainnya. Apalagi kalau ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat makkiyah hampir semuanya tentang akidah, tentang surga, tentang neraka, ya, tentang penetapan wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat hukum baru turunnya di mana? Di Madinah. Ayat-ayat Madaniyah banyak tentang hukum, ya, tentang puasa, tentang haji, tentang hutang piutang, tentang jihad dan yang lainnya. Yang merupakan itu adalah konsekuensi dari tauhidullah azza wa jalla. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
Tsumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara. Dan ketika kebanyakan umat Islam, kata beliau, berubah, banyak berbuat syirik, ya. Ada yang mem apa, mengkultuskan para wali sampai bukan kuburannya, Pak. Kuburannya itu sampai dikunjungi. Antum lihat kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad itu. Itu tiap hari ribuan yang kunjung dan mereka tawaf di kuburan itu, Pak. Tawaf di kuburan itu. Antum lihat kuburan Said Badawi di Mesir. Pengunjungnya luar biasa. Di Indonesia pun banyak sekali. Ya, kuburan-kuburan yang dianggap kuburan apa? Keramat, kuburan wali katanya. Ya, dikunjungi orang berlomba-lomba. Dengan apa alasan dalam rangka menghormati para wali, mencintai para wali. Itu tujuannya mereka. Kata beliau, adhara lahumus syaitanul ikhlasu fi surati tanaqqusis salihin. Maka setan memperlihatkan kepada para apa pendoyan syirik ini, Pak, seakan-akan mentauhidkan Allah itu katanya sama seakan-akan apa bentuknya tanaqqusis sholihin, tidak menghormati orang soleh. Tidak menghormati orang apa? Orang soleh. Ya. Jadi ketika kita mengatakan kalian beribadah hanya kepada Allah saja, apa kata orang sufi? Kamu tidak menghormati para wali. Para wali itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan ya akhi, wali manusia tidak berhak diibadahi. Oh, mereka memusuhi dakwah tauhid. Ya, karena kita dianggap meremehkan dan merendahkan para wali. Subhanallah, ya khutbah Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wa taqsir fi huquqihim, dan mereka menuduh kita katanya apa? Tidak melaksanakan hak-hak para wali itu. Wa adhara lahum syirka bila fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Sebaliknya mengagungkan para wali kuburannya yang itu jelas kesyirikan dianggap apa? Dianggap katanya itu dalam rangka mencintai para wali, orang-orang soleh, dan yang lainnya. Kenyataannya seperti itu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Makanya ya di Indonesia ya, Wali Songo itu udah dianggap kayak lebih hebat dari para sahabat, Pak. Lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ya, seakan-akan kalau sudah namanya Wali Songo, wah luar biasa. Mereka mengagungkan Wali Songo seagung-agungnya, seperti mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara mereka ada yang sujud ke kuburan Wali Songo itu, Pak. Berdoa kepada para wali. Iya. Dan mereka menganggap ini bukan syirik, katanya. Ini dalam rangka menghormati orang-orang soleh. Padahal itu jelas kesyirikan, ikhwatal Islam. Rasulullah aja enggak seperti itu. Ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'it." Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda? Kamu hendak menjadikan aku tandingan selain Allah? Qul Masya Allah wahdah. Katakan, ya hanya dengan kehendak Allah. Orang ini mengatakan dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kata-kata dan itu kan diingkari oleh Rasulullah, kata-kata dannya ini.
Karena kata dan itu memberikan kesan kesetaraan. Seakan-akan kehendak Allah itu setara dengan kehendak Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Diingkari oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika ada orang berkata kepada Rasulullah, Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Engkau sayyid kami, anak dari sayyid kami. Apa kata Rasul? Ayuhan nas. Iya. La yastahuyannakum syaitan. Hai manusia. Jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. As-sayyid huwallah. As-sayyid ya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau malah mengingkari. Orang yang mengatakan kepada Rasulullah apa? Anta sayyiduna. Padahal memang Rasulullah sayyid waladi Adam. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir kalau manusia bersikap gulu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sampai juga bersabda, apa kata Anas bin Malik apa? Alhamdulillah. Kata Anas bin Malik apa? Makana ahadun ahabba ila ya as-sahabah Rasulullah SAW, as-sahabati. Tidak ada seorang pun orang yang paling dicintai oleh para sahabat. Tapi ketika Rasulullah datang, kata Anas, tidak ada satupun sahabat yang berani berdiri untuk menyambut Rasulullah dalam rangka menghormatinya. Kenapa? Ya, likarohati dzalik, karena mereka tahu Rasulullah nggak suka untuk dia apa? Disambut dengan berdiri. Tadi saya baru datang pada berdiri. Gak boleh itu. Rasulullah nggak suka disambut dengan berdiri. Rasulullah nggak suka. Ya. Sementara di zaman di kita kiainya baru datang dulu. Yang nggak berdiri dimarahin. Kamu ngapain nggak berdiri? Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa Pak? Man sarrahu an yatamathal lahun nas qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka orang-orang menyambut dia dengan berdiri, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Rasulullah nggak suka disambut dengan berdiri begitu. Sementara kita, guru-guru di kelas, disuruh murid-murid berdiri, menyambut gurunya yang masuk. Hei, nggak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah nggak suka, Pak? Karena ini dikhawatirkan akan bisa menjerumuskan kepada apa? Gulu, berlebihan. Ya, itu kepada Rasulullah. Apalagi kepada wali, ya, wali kelas, wali murid. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami. Kita ya berarti kamu benci dong sama orang soleh. Siapa yang benci? Ya, mencintai orang soleh itu perkara yang merupakan bagian dari keimanan, Mas. Ya, mencintai orang soleh itu adalah merupakan bagian dari apa? Keimanan. Tapi apakah mencintai orang soleh itu dengan cara berlebihan, gulu? La, maksudnya apa? Gara-gara orang terlalu berlebihan kepada kuburan, akhirnya apa, Pak? Ya, kuburan dijadiin bisnis. Bikin lagi kuburan padahal kuburan kuda. Terus disebut kuburan wali fulan. Oh, pada datang. Orang pasti buka, ternyata bangkai kuda. Itu bahaya kayak gitu, saudaraku seiman. Subhanallah, ya kota Islam, saudaraku seiman. Ya sebetulnya masyarakat Indonesia itu Pak, ya karena keluguan mereka, kepolosan mereka, dan ketidaktahuan mereka. Dan mereka mencintai para wali, orang-orang saleh. Tapi gara-gara pengaruh
Ya, tasawuf nih, Pak. Yang mencintai orang solehnya sampai tingkat kultus. Sampai tingkat apa? Kultus. Ya, mulai musibah. Ya, kalau Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kadar itu, ya akhi. Kita, antum ketika senang sama seorang ustadz pun jangan kayak orang tasawuf. Orang tasawuf sampai kultus sama kiainya. Ya, antum yang udah ngaji, terus antum sikapnya sama ustadz kayak kayak mereka, nggak ada bedanya antum berarti. Cuma beda beda nama doang. Ya, pokoknya semua yang diucapkan ustadz itu pasti benar, nggak mungkin salah. Ya, sehingga akhirnya wala dan boroknya terhadap apa pendapat ustadznya. Siapa yang sesuai dengan pendapat ustadz saya, dia teman saya. Siapa yang nggak sesuai, dia musuh saya. Kalau sudah seperti ini, antum berarti apa? Sufi juga. Salaf nggak seperti itu, Mas. Ajaran salaf nggak pernah mengajarkan begitu. Salaf fanatiknya kepada Allah dan Rasul. Ibnu Abbas, bagaimana hormat beliau kepada Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas sangat hormat kepada Abu Bakar, sangat hormat kepada Umar. Segan beliau kepada Umar bin Khattab. Tapi Ibnu Abbas menyelisihi Umar dalam masalah haji tamattu. Karena Umar lebih memilih haji ifrad. Ibnu Abbas pendapatnya haji tamattu. Kenapa? Karena berdasarkan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis-hadis dari Rasulullah, tahu-tahu ada orang berkata di majelis Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar mereka hajinya ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila hijaratun minas sama. Aqul lakum qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan hadis Rasulullah, lantas kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar begini. Abdullah bin Umar pun sepakat dengan pendapat Ibnu Abbas. Ketika dikatakan kepada Ibnu Umar, bapakmu Umar pendapatnya haji ifrad gimana? Apa kata Abdullah bin Umar? A'abi an yu'ahaqqu an yuttaba am Rasulullah. Apakah bapakku lebih berhak diikuti atau Rasulullah? Padahal bapaknya loh. Apakah bapakku yang lebih berhak diikuti atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu harusnya. Ya, tak boleh kita kultus kepada seorang ustadz. Kalau orang Indonesia ini ya, orang Indonesia ini memang sudah bawaan dari dulunya begitu, Mas. Kalau udah ngefans sama seorang apa? Seseorang tuh seakan-akan itu malaikat yang untuk melihat ya. Kan di Indonesia kan banyak gak dai-dai selebritis, dai-dai kondang yang namanya itu pengikut-pengikutnya itu sama apa? Sama dai-dainya itu wah seakan-akan ucapan dai-nya itu bagaikan wahyu yang turun dari langit, Pak. Bagaikan kebenaran yang tak boleh di apa? Ditolak. Kalau memang jelas dasarnya Al-Quran, hadis, dan ijma' salaf, na'am. Kita tidak boleh menyelisihi bukan karena si da'inya, ustadznya, tapi karena Al-Quran, hadis, dan ijma'nya. Itu yang kita tidak boleh menyelisihinya. Paham tidak, saudaraku? Ya. Ini akal Islam, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh gulu, kita meremehkan. Ini pun juga sikap yang salah. Kita tidak boleh meremehkan para ulama, orang-orang yang alim, nggak boleh kita remehkan. Tapi juga kita tidak boleh kultus dan gulu. Kata para ulama,
Ya apa namanya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, nggak berlebihan, nggak juga apa, terlalu apa, meremehkan, tengah-tengah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pokok atau kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama? Pentingnya ikhlas dan bahayanya syirik. Dan bahwasannya ya, penjelasan tentang tauhid dan syirik itu harus kita apa namanya, dahulukan, prioritaskan. Karena itu yang paling penting, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Bukan dari itulah ya saudaraku, kalau ada seorang dai, ustadz nggak pernah belajar, nggak pernah bicara tentang tauhid, nggak pernah bicara tentang syirik, ya, hanya bicara tentang fikih aja, nggak pernah ngomong tentang tauhid syirik. Kita merasa heran sama dai ini. Seakan-akan fikih itu lebih penting daripada tauhid, ya. Bahkan tauhid itu sebetulnya fikih yang paling fikih. Makanya Abu Hanifah menulis kitab akidah, menyebut apa, menamai kitab akidahnya apa? Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar itu apa? Akidah, saudaraku. Tauhid itu fikih yang paling besar. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kepada al-aslu tsani, pokok yang kedua. Amara Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allah hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-'awam. Allah memerintahkan kita bersatu padu dalam agama dan melarang kita untuk berpecah belah. Maka Allah pun menjelaskan ini dengan penjelasan yang mencukupi, di mana orang awam pun paham itu. Iya. Tapi semua orang awam paham Pak tentang pentingnya persatuan, ya nggak? Iya penting. Cuman banyak orang awam nggak paham hakikat bersatu padu itu kayak gimana. Paham tidak? Banyak orang awam memahami bersatu padu itu hanya sebatas badannya doang. Akidahnya dianggap nggak penting. Udahlah kita bersatu aja, bersatu. Saya pernah ya ngobrol sama orang, dia dia berkata begini, Ustaz, saya tuh ingin menjadi perekat untuk semua kelompok-kelompok Islam. Saya bilang, perekat pakai apa mas? Mungkin nggak Syiah dengan Ahlussunnah disatukan? Dia mungkin, ya mungkin. Gimana? Sementara Syiah mengkafirkan para sahabat. Syiah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kita sudah diubah-ubah oleh para sahabat. Gimana? Mana mungkin direkatkan? Akidahnya beda. Syiah menganggap Ahlussunnah itu darahnya halal. Gimana? Gimana coba merekatkannya gimana? Tak bisa ya akhi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Atau yang dipahami oleh orang itu, kita bersatu, ya udah bersatu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita dilarang ngomong tentang tauhid, dilarang ngomong tentang syirik, dilarang ngomong tentang sunnah, dilarang ngomong tentang bid'ah. Alasannya apa? Katanya itu bisa memecah belah. Bahkan saya dengar ada seorang dari jamaah tabligh, ya Jete, mengatakan apa katanya? Lebih baik bid'ah yang mempersatukan daripada sunnah yang memecah belah. Gila.
Sampai berani dia ngomong gitu. Karena kejahilannya. Lebih baik katanya bid'ah, tapi mempersatukan daripada sunnah memecah belah. La haula wa la quwata illa billah. Kita katakan ya ikhwah, kita bersatu padu itu di atas sunnah, bukan di atas apa? Bid'ah, ya akhi. Sekarang pertanyaannya, saudara, dan ini banyak orang yang tidak memahami. Pertanyaannya, kenapa Allah menginginkan adanya perpecahan? Kenapa Allah menginginkan adanya apa? Perpecahan. Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah jadi berapa? 73. Pertanyaannya, kenapa Allah mentakdirkan umat Islam berpecah belah? Apakah berarti Allah cinta kepada perpecahan? Tidak. Apakah berarti Allah memerintahkan kita untuk berpecah belah? Tidak. Sama halnya dengan Allah menakdirkan adanya maksiat. Paham nggak? Allah menakdirkan adanya maksiat tidak? Apakah berarti Allah cinta kemaksiatan? Apakah berarti Allah memerintahkan kita berbuat maksiat? Tidak. Pertanyaannya, kenapa Allah menghendaki adanya maksiat? Karena Allah ingin menguji siapa yang taat, siapa yang ngikutin hawa nafsu. Dengan adanya iblis, adanya maksiat, terpilah antara pengikut Hizbullah, ya, golongan Allah, dengan Hizbus Syaitan, golongan setan. Ya. Sama halnya dengan apa? Perpecahan. Kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan? Karena Allah ingin memilah dan memilih siapa pengikut wahyu dan siapa pengikut hawa nafsu. Siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak mau mencari kebenaran. Dengan adanya perpecahan itu terpilah. Karena sifat Allah adalah apa? Memerintahkan kita untuk memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku seiman, setelah kita tahu kenapa Allah menakdirkan dan menghendaki adanya perpecahan, di antara hikmahnya tadi supaya kita apa? Bersungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran, supaya terpilah antara pengikut wahyu dan pengikut hawa nafsu. Maka ketika ada perpecahan di tubuh umat Islam, yang harus kita lakukan apa dong? Kata Rasulullah apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati. Maka saat itu hendaklah kalian pegang sunnahku. Rasulullah tidak mengatakan begini, saat kalian berpecah belah, bersatu aja udah. Enggak, Rasulullah enggak ngomong gitu. Kenapa? Karena perpecahan itu pertama sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, karena memang tujuannya untuk memilah dan memilih siapa pengikut Rasul, Allah dan Rasulnya, dan siapa pengikut hawa nafsunya. Makanya Rasulullah ketika mengabarkan umat Islam berpecah belah, Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah kalian pegang sunnahku. Dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ayat-ayat yang menyuruh kita bersatu padu tidak mutlak. Selalu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah oleh kalian tali Allah semuanya
dan jangan bercerai-berai. Peganglah tali Allah. Tali Allah apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan bercerai-berai. Berarti orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah bercerai-berai. Contoh lagi Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan bercerai-berai. Allah menyuruh menaati Allah dan Rasulnya, lalu Allah mengatakan jangan bercerai-berai. Berarti itu menunjukkan orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya akan bercerai-berai. Berarti bid'ah itu mempersatukan atau mencerai-berai? Jelas mencerai-berai. Makanya orang yang mengatakan lebih baik bid'ah yang mempersatukan daripada sunnah yang mencerai-berai, aneh. Karena dulu Rasulullah di zaman sahabat mereka bersatu padu, Pak. Di atas satu. Oke, perpecahan itu munculnya ketika muncul bid'ah. Makanya para ulama sepakat bahwa perpecahan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Itu perpecahan dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Masalah fikih? Bukan. Itu perpecahan dalam masalah akidah. Akidah, saudara. Ya. Khawarij, Murji'ah, apa lagi? Syiah, Qadariyah. Apa yang membuat mereka sesat? Akidahnya. Akidah mereka, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akidah itulah saudaraku seiman. Jadi yang dimaksud dengan bersatu padu itu seperti apa? Yaitu bersatu padu untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau cuma badan doang, orang lagi judi itu bersatu tuh. Ya enggak? Orang lagi berjudi tuh ngumpul bareng bersatu tuh, Pak. Iya. Jangan kayak gitu. Persatuan ala tukang judi. Kalau Ustaz Zainal Abidin bilangnya satuan ala angkot. Karena apa? Warnanya sama, itunya semua sama. Tapi apa? Rebutan penumpang. Satuan ala angkot. Iya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang Yahudi apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu padu, tapi hati mereka bercerai-berai. Kalau akidah itu berbeda, pasti hati akan bercerai-berai. Pasti itu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya di sini, saudaraku seiman. Ya, kita lanjutkan. Kata beliau, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, lakinil ikhtilafu yahsimu biruju'i ilal kitabi was sunnah. Perpecahan itu bisa diselesaikan dengan cara rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kalau aku berselisih dengan kamu, kewajiban kita, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Amma an yuqal, adapun kalau dikatakan begini, kullun yabqa ala madhhabi wa kullun yabqa ala aqidati wan nasu ahraran fi ara'ihim wa yutalibuna bi hurriyatil aqidah wa hurriyatil kalimah fa hadha batil. Adapun dikatakan begini, udah silahkan memilih madhab masing-masing. Silahkan memilih akidah masing-masing.
kita bebas kok milih akidah manapun, ya. Kata beliau ini jelas pendapat batil, akhi. Kenapa? Karena Allah menyuruh dalam Al-Quran kalau kita berselisih kembalikan kemana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Anak kita sama mereka berbeda pendapat tentang hukum, misalnya apa? Tahlilan. Oke, Anda mengatakan boleh. Kalau saya mengatakan bid'ah. Oke, rujuknya kemana? Quran dan Sunnah. Oke, dalilnya mana? Iya. Ada nggak dalam Al-Quran dan Sunnah? Wa Rasulullah SAW ketika Khadijah meninggal dunia tahlilan? Banyak gak sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah SAW? Adakah keluarganya mengadakan tahlilan? Hah? 7 harian, 40 harian, sampai 100 hari. Ada? Ketika anaknya Rasulullah 2 orang, Ummu Kulthum, ya, dan satu lagi siapa? Ruqayyah, meninggal dunia. Rasulullah SAW bikin tahlilan? Enggak. Mana dalilnya? Apa kata mereka? Oh, kiai kami mengatakan boleh. Loh, kok rujuknya ke kiai? Allah mengatakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka bilangnya apa? Pada ulama masing-masing. Ulama bukan dalil, Mas. Dalil itu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Oh, ada kok asar Tawus. Tawus berkata dahulu, ya, kalau ada yang meninggal dunia, mereka suka untuk memberi makan untuk mayat selama 7 hari. Kita katakan asar Tawus, ini perkataan Tawus seorang tabi'in. Perkataan dan ucapan tabi'in bukan hujjah. Yang kedua, asarnya dhaif. Yang ketiga, kalaupun sahih tidak mendukung pendapat Anda. Karena disebutkan mereka suka memberi makan selama 7 hari. Apakah mereka kumpul-kumpul, bikin tahlilan? Enggak, cuma ngasih makan doang. Kenapa? Sementara kalian bikin kumpul-kumpul, ya, pulangnya bawa besek. Iya. Jadi kalau ada kematian tuh, kalau ada kematian tuh mereka malah seneng, Pak. Di depan orangnya sih kelihatan nangis tuh. Padahal dalam hatinya, lumayan duit nih, banyak nih. Ya, iyalah. Karena satu kena kematian, dibayar berapa? Belum buat bacain Qur'annya di kuburannya, buat ininya dan itunya. Sampai ada seorang kiai yang jujur, Pak. Ya. Nah, kalau tahlilan bid'ah, kita dapat duit dari mana katanya? La ilaha illallah. Ya sih, subhanallah. Nah, ini fenomena saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, saudaraku seiman, ya, kewajiban kita adalah mengembalikan semua perselisihan kepada Allah dan Rasul. Kemudian kata beliau, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Allah melarang kita untuk menjadi orang-orang yang seperti yang berpecah belah dari orang-orang sebelum kita. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima' fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu padu dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabil ujab fi dzalik. Dan yang lebih, ya kata beliau, menjelaskannya lagi,
yaitu yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, yang merupakan keajaiban di mana Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, ya. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Tapi apa yang terjadi? Perpecahan dalam pokok agama dan cabangnya dianggap sebagai fikih, dianggap sebagai biasa-biasa saja, ya. Bedakan perbedaan pendapat dalam masalah fikih dengan perbedaan pendapat dengan masalah akidah, jangan disamakan. Masalah fikih pun kalau sudah jelas ijma ulamanya, tidak boleh diselisih. Siapa yang menyelisih ijma sesat tidak? Hatta dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih, siapa yang menyelisih ijma sesat. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah banyak menyebutkan beberapa masalah fikih tapi dalam kitab akidah Syarh Sunnah. Kenapa? Karena masalah fikih ini sudah menjadi ijma para ulama, di mana kalau ada orang yang menyelisihinya, sesatlah dia. Di antara contohnya apa, Pak? Mengusap khuf. Mengusap khuf sudah menjadi ijma para ulama. Iya. Orang Syiah mereka tidak mengenal yang namanya mengusap khuf. Mereka itu mengusap kaki langsung, Mbak. Kalau wudhu itu enggak mencuci kaki, tapi mengusap apa? Kaki. Walaupun itu masalah fikih, tapi itu bertabrakan dengan apa? Hadis dan ijma. Itu bisa sesat orangnya, saudaraku seiman. Iya. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini harus kita pahami mana perselisihan yang masih kita boleh padanya apa? Toleransi. Dengan perselisihan yang kita tidak boleh toleransi. Nggak boleh. Kaidahnya apa? Apabila telah jelas dalilnya Al-Quran, hadis, dan ijma', siapapun yang menyelisihinya, maka wajib kita ingkari. Wajib kita apa? Ingkar. Dan kalau ternyata tidak ada ijma' dan tidak ada nas yang sharih dan diperbolehkan padanya ijtihad, maka pada waktu itu perselisihan dalam masalah ini, Pak, tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Tidak boleh kita saling memaksakan apa? Pendapat. Contoh banyak banget ya. Tentang masalah hukum baca Al-Fatihah di belakang imam. Khilaf para ulama dan tidak ada ijma para ulama dan tidak ada nas yang sharih dalam masalah ini. Imam Syafi'i pendapatnya makmum wajib baca Al-Fatihah baik salat jahar maupun sir. Kebalikannya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, makmum nggak boleh baca apa-apa, diam aja udah. Imam Ahmad tengah-tengah. Imam Ahmad mengatakan kalau salat jahar dengarkan dan diam. Kalau salat sir baca. Masing-masing berhujah dengan dalil. Yang seperti ini kita hanya memilih pendapat yang paling kuat tanpa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan tidak boleh menyesatkan lawan kita, nggak boleh. Oh, situ baca Al-Fatihah di belakang imam bid'ah, nggak boleh mah. Siapa ulama yang mengatakan itu bid'ah? Nggak ada. Ya, membid'ahkan sesuatu yang para ulama terdahulu tidak ada satupun yang membid'ahkan, itu bid'ah juga. Sahih. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Zaman sekarang banyak ya teman-teman kita itu berselisih dalam masalah kayak ginian, Pak.
Saya berikan contoh misalnya, ada kajian yang berbayar. Ada kajian yang apa? Wah, diserang tuh. Iya. Padahal masalah ini masalah khilafiyah, Pak. Para ulama berbeda pendapat. Bolehkah mengambil upah dari hasil mengajarkan ilmu agama? Paham tidak? Boleh nggak mengambil upah dari hasil mengajarkan ilmu agama? Seorang alim misalnya mensyaratkan, saya akan berikan kepada kamu ilmu, tapi dengan syarat kamu harus bayar sekian dan sekian. Itu khilaf para ulama, Pak. Jumhur itu apa? Mayoritas ulama katakan boleh. Dalilnya hadis ahaqqu ma akhadtu alaihi wa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya kitabullah. Iya. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh ngambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran, ilmu agama nggak boleh. Dalilnya mana? Hadis ada seorang sahabat ngajarin ahli sufah Al-Quran. Lalu ahlu sufah ini memberikan hadiah panah. Lalu sahabat ini berkata, lumayan nih buat jihad. Lalu kemudian sahabat ini nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil? Kata Rasulullah, kalau kamu mau dikalungkan ke lehermu api neraka, silahkan ambil. Kata mereka, ini menunjukkan nggak boleh mengambil apa? Upah. Dibantah oleh jumhur. Dalil kamu itu lemah pertama. Yang kedua, kalaupun sahih, itu waqi'atu ain. Ya, yang menimpa satu sahabat dalam keadaan tertentu. Karena yang diajarkan oleh sahabat ini ahlus sufah. Antum tahu ahlus sufah siapa? Miskin. Ahlus sufah itu mereka tinggal di masjid, nggak punya rumah, orang miskin dan susah. Maka nggak berhak kita ngambil upah dari orang-orang kayak gituan. Paham tidak? Makanya jumhur mengatakan, kalau keadaan seperti itu, naam nggak boleh mengambil upah. Nah, kalau saya pribadi merujikan pendapat apa? Jumhur ulama mengatakan tuh boleh, nggak masalah. Iya. Nah, ketika ada yang bikin kajian berbayar, wah diserang. Iya. Wah, apaan tuh kajian kok berbayar? Padahal anaknya dimasukkan ke pesantren berbayar. Pesantren ngajarin apa? Agama. Ustadz tadi kajian ngajarin apa? Apa bedanya? Pesantren kan butuh makan, tempat tinggal. Gimana kalau misalnya pesantrennya pulang pergi nggak makan, bukan boarding? Kayak madrasah-madrasah gitu, Pak. Kan ada SPP-nya itu per bulan. Atas pendapat yang mengatakan haram nggak boleh tuh, Pak. Tapi atas pendapat jumhur boleh tuh, Pak. Coba kalau antum bikin sekolahan pesantren ngajarin ilmu agama. Terus antum bikin iklan, ya dibutuhkan guru di sini tapi mohon maaf tidak digaji. Ada yang mau ngajar nggak kira-kira, Pak? Susah, ya. Berarti atas pendapat yang mengatakan tidak boleh menerima upah, berarti antum yang ngajar di pesantren nggak boleh digaji. Nggak boleh digaji tuh, nggak boleh menerima gaji. Aduh, gimana? Yang dari pesantren banyak masalahnya Ustaz-Ustaz nih. Ya, itu yang jadi masalah. Kenapa antum meributkan ketika ada kajian yang membuka pendaftaran berbayar? Apa bedanya dengan pesantren yang berbayar? Nggak ada bedanya. Kan sama-sama tujuannya mengajarkan ilmu agama, din. Ini masalah khilafiyah. Terus kenapa kok saling menyerang, saling menyesatkan? Allah ya akhi ma yang bagi hadza. Ya.
Gak layak seperti ini akhul Islam, saudaraku seiman. Kalau di Saudi enak, Pak. Para masyayikh, para ulama dijamin hidupnya sama sama siapa? Sama raja, sama pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi itu sangat memperhatikan para ulama, para pengajar digaji. Di Indonesia, siapa yang mau gaji? Ya, boro-boro malah disebut Wahabi. Ini khutbah Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhul Islam. Jadi ini masalah istiadah. Nggak usah kita meramaikan kayak gitu. Orang kalau ada kajian berbayar, ya udah mereka yang merojihkan pendapat jumhur, gimana? Kalau antum misalnya tidak merojihkan pendapat jumhur dan lebih mengatakan tidak boleh, terus antum masukin anak ke pesantren bayar juga tuh gimana itu? Antum kenapa nggak ngomong ke pesantrennya, Pak nggak boleh, Pak haram, Pak. Saya nggak mau bayar, Pak. Waduh, ya udah, sono ajarin sendiri saya. Dipulangin lagi tuh anaknya ke rumahnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya, akhi, karena masalahnya, kenapa saya ngangkat ini karena kemarin ada banyak ribut masalah itu, Pak. Walaupun sebetulnya saya nggak suka juga sih kalau gaya-gaya selebritis itu saya nggak suka. Ya, kayak glamor, kayak selebritis itu. Wah, ya itu memang tidak ada dalilnya, ya. Tapi kan seharusnya jangan disamakanlah kajian dengan selebritis itu jangan disamain gitu loh. Kajian itu kan kita harus memperlihatkan ilmiah, apa marwah dan yang lainnya ilmu. Yaitu masalah ijtihad ya silakan saja sih. Masalah saya nggak setuju ya antum selesai nggak setuju juga nggak masalah. Ya, karena memang tidak ada nas, tidak ada masalah apa ijma. Pendapat seseorang boleh dibuang, boleh diambil kecuali pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan. Al-aslu tsalis, kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, halaman 26. Ini kalau kita bacain satu-satu gak bakalan keburu. Karena waktu kita hanya sempit cuma sampai besok. Ya. Al-aslu tsalis, kaidah yang ketiga. Inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammaru alaina walau kana 'abdan habasyian. Fabayyana Allah hadha bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Di antara kesempurnaan persatuan mendengar dan taat kepada orang yang menjadi pemimpin kita. Walaupun dia hamba sahaya Ethiopia. Maka Allah pun menjelaskan dengan penjelasan yang mencukupi. Ya, baik secara syariat maupun takdir. Saudaraku seiman, nah ini yang menjadi apa perhelatan di zaman sekarang, saudaraku seiman ya, antara ya orang-orang yang dalam masalah siapa sih ulil amri itu? Apakah ulil amri itu disyaratkan harus apa? Harus menjalankan apa? Syariat Islam atau bagaimana? Iya. Kemudian apakah di Indonesia ini pemimpinnya termasuk ulil amri yang harus ditaati? Nah, ini Pak yang menjadi keributan juga ini Pak. Ketahuilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa Rasulullah SAW sudah mengabarkan dalam hadis-hadisnya sahih akan ada pemimpin-pemimpin yang berhukum kepada hukum selain Allah.
Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain apa? Selain sunnahku. Saya mau tanya, kalau ada pemimpin mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan sendiri, Mas. Buatan manusia. Kalau ada pemimpin yang tidak mau mengambil sunnah Rasul sebagai sunnah, sunnah siapa? Sunnah manusia. Tapi apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Hah? Wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan ada pada pemimpin-pemimpin itu yang hatinya hati setan, berbadan manusia, jahat. Lalu ditanya oleh seorang sahabat, apa yang kau perintahkan kami kepada kami ya Rasulullah menghadapi pemimpin kayak gini nih? Kata sahabat, isma' wa ati', tetap dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf ya. Karena ketaatan kepada pemimpin tidak boleh mutlak, nggak boleh. Dalam perkara yang ma'ruf, mendengar dan taat kepada pemimpin. Iya. Lihat. Di zaman Rasulullah ada nggak pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Ada nggak? Di zaman Rasulullah ada siapa? Najasyi. Najasyi Raja Habasyah masuk Islam tidak? Masuk Islam. Ketika setelah masuk Islam, dia berhukum dengan hukum Allah tidak? Enggak, Mas. Enggak. Ketika Najasyi meninggal dunia, disolatkan sama Rasulullah tidak? Dengan sholat gaib. Bukankah itu bukti bahwa orang pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah tidak mutlak kafir? Jelas. Ya. Oh, tapi kan pemimpin kita ini tidak berhukum dan hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Kita katakan, ya akhi, Ibnu Abbas sudah menjelaskan makna ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan apa? Walaisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kufur dalam ayat ini seperti yang mereka pahami. Wa innama huwa kufrun la yakhruju anil millah. Tapi itu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Kufrun duna kufrin. Tapi itulah kufur di bawah apa? Kekufuran. Ya. Jelas. Ketika Rasul mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, tetap dengar dan taat. Nah, ada tambahan yang menjadi syubhat. Ya, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun yaqudukum bi kitabillah. Ini tambahan yang sahih. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang memimpin kalian berdasarkan kitabullah. Kata mereka apa? Berarti yang ditaati itu hanyalah kalau memimpin kita dengan kita. Adapun kalau bukan dengan kitabullah, maka tidak boleh taati. Kita katakan ini mafhum mukhalafah yang bertabrakan dengan apa? Mantuk nas hadis yang lain yang sudah kita sebutkan tadi. Karena Rasulullah sudah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah dan mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Misal dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda begini, ya, satun qadu ural Islam urwah. Tali Islam ini akan terputus seutas demi seutas. Kullama inqadatil urwah tashabbatha an-nasu billati taliha. Setiap kali ada apa? Tali Islam yang putus, orang-orang akan berpegang kepada yang berikutnya.
Apa kata Rasulullah setelah itu? Awwaluha al-hukmu. Yang pertama kali putus hukum. Wa akhiruha as-salah. Dan yang terakhir putus salat. Lihat, Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu talinya akan terputus seutas demi. Ternyata yang pertama kali putus apa? Hukum. Yang terakhir putus apa? Salat. Bukankah itu menunjukkan, Pak, bahwa orang yang berhukum dan hukum selain Allah tidak mutlak kafir? Makanya yang berpendapat bahwa yang tidak berhukum dan hukum Allah mutlak kafir hanya Khawarij. Hanya siapa? Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali dengan tuduhan Ali tidak berhukum dan hukum Allah dan menyerahkan hukum kepada manusia. Mengkafirkan Muawiyah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah berhukum dan hukum selain Allah itu diberikan perincian, saudara. Kapan sampai derajat kafir, kapan yang belum mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Kalau pemimpin ini berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa berhukum dengan hukum selain Allah itu boleh, mubah. Naam, para ulama mengatakan murtad dari agama Islam. Tapi masalahnya dia kena syubhat nggak? Bisa jadi dia terkena apa? Syubhat pemikiran yang harus dihilangkan itu, syubhat pemikiran itu. Ya. Najasyi, kenapa sih Najasyi tidak berhukum hukum Allah, Pak? Najasyi tidak berhukum hukum Allah itu karena ketakutan. Karena apa? Banyak pemimpin-pemimpin negara Islam yang tidak berhukum dan hukum Allah itu karena ketakutan. Antum tahu sebab Ziaul Haq dibunuh pemimpin Pakistan dulu tuh. Pernah dengar nggak? Hah? Ziaul Haq, presiden Pakistan. Presiden Pakistan kan dibom. Pas dia lagi pergi naik pesawatnya dibom. Karena dia ingin menegakkan syariat Islam di Pakistan. Dia ingin menjadikan Pakistan sebagai negara Islam yang mempraktekkan hukum-hukum Islam. Gara-gara itu dia dibom. Dan maka dari itu pemimpin-pemimpin negara Islam rata-rata takutan, Pak. Takutan. Kalau seperti ini boleh dikafirkan? Gak boleh dikafirkan. Kalau Saudi memang dari awal pendirian sudah di atas hukum Islam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itulah kita, ya akhi, ya, kita salafiyin punya keyakinan siapa saja yang menjadi pemimpin dan dia muslim dan sholat, walaupun caranya tidak sesuai syariat, maka wajib ditaati. Wajib apa? Ditaati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengabarkan begitu dalam hadis yang sahih, Pak. Kalau Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, akan ada para pemimpin-pemimpin yang kalian akan ingkari mereka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum? Bolehkah kami berontak dan lawan mereka tuh pemimpin? Kata Rasulullah apa? La ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih mendirikan sholat. Selama mereka masih mendirikan sholat. Rasulullah hanya bilang satu aja. Selama mereka masih sholat nggak boleh. Kalau mereka nggak sholat, dilihat apa kemampuan kita. Karena menaati pemimpin itu ada dua keadaan. Kalau pemimpin itu kafir, maka kita taati bukan karena dalam rangka takarub kepada Allah, tapi karena darurat. Kayak antum kalau pergi ke Singapura, antum ngikutin peraturannya Singapura nggak, Pak? Ngikutin, bukan karena dalam rangka takarub kepada Allah, tapi karena darurat.
Beda dengan kita menaati pemimpin muslim. Itu dalam rangka takarub kepada Allah, dalam rangka ibadah. Saudaraku seiman. Oh, berarti kamu ridho dengan kezaliman. Siapa yang ridho? Sabar menghadapi pemimpin zolim itu artinya bukan berarti kita ridho dengan apa? Kezolimannya, bukan, Mas. Ya. Rasulullah yang mengatakan, man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Walakin man radhiya wa taba. Akan tetap yang binasa itu yang ridho dan mengikuti kezoliman pemimpin tersebut. Iya. Kita sabar menghadapi pemimpin zolim. Bukan berarti kita setuju dengan apa? Kezolimannya. Bukan berarti kita ridho dengan kezolimannya. Bukan berarti kita membantu kezolimannya. Nggak boleh itu. Kita sabar karena diperintah Rasulullah SAW. Memang sih kalau orang-orang awam, Pak, banyak menolak hadis, Pak, karena nggak sesuai dengan selera. Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin yang zolim. Terus Rasulullah menyuruh kita sabar. Apa kata mereka? Oh, berarti Rasulullah itu mihak sama tirani ya, nggak mihak ke rakyat. Banyak yang ngomong gitu loh, Pak. Ini kok hadis lebih memihak kepada apa? Penguasa yang tirani daripada memihak kepada rakyat. Kita katakan, ya akhi, Rasulullah SAW pun berdoa, mendoakan, ya Allah, siapapun pemimpin yang menyusahkan umatku, susahkan dia. Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada umatku, mudahkan dia, ya Allah. Ya. Tapi ini masalahnya berhubungan dengan maslahat umum, Pak. Ketika ada pemimpin zalim lalu memberontak. Hah? Kira-kira mudaratnya lebih besar apa lebih kecil? Wallahi akhi, mudarat pemberontakan lebih berat daripada kezoliman si orang tersebut. Silakan antum baca sejarah pemberontakan dalam dunia Islam dari zaman ke zaman. Selalu mudaratnya lebih besar. Umat Islam dihancurkan. Iya, dihabisi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kayak di negeri kita, Pak. Dulu waktu Soeharto jadi pemimpin, di demo. Siapa yang ikut demo? Orang Soeharto. Turun Soeharto, naik Habibie. Allah masih memberikan kesempatan, di demo lagi. Turun lagi, naik lagi, dikritik lagi. Turun lagi, naik lagi, dicari-cari kesalahannya. Turun lagi, sampai sekarang tetap aja terus kayak gitu. Sampai kapan coba? Baru sekarang ngomong, enakan zaman Soeharto ya. Mbahmu. Emang dulu siapa yang demo? Lu. Ya, sekarang lu sudah punya kedudukan korupsi. Ya kan? Yang nge-demo Pak Soeharto dulu kan, sekarang udah punya kedudukan korupsi. Iya, dulu nggak suka sama Soeharto karena katanya gini. Wah, ya Allah, ya sih. Maksudnya ajaran Islam itu yang paling benar sudah, Pak. Sabar, udah sabar. Ya. Keyakinan Ahlussunnah tidak boleh memprovokasi masyarakat, menjelek-jelekan pemimpin di mimbar-mimbar. Haram dalam Islam. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita diperintahkan mendoakan kebaikan buat mereka. Ya, akal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kaidah yang banyak diselisih di zaman sekarang nih, Pak. Pemimpin dicari-cari kesalahannya. Antum melihat deh, baik di Twitter, di mana-mana, ya. Selalu kerjaan, ada orang yang kerjaannya nyari-nyari kesalahan apa? Pemimpin aja, Pak.
Itu aja yang dia apa, di dinaik-naikin. Udah gitu apa, teman-teman kita yang udah ngaji ikut-ikutan juga. La ilaha illallah. Itu Pak, kalau nggak pernah belajar manhaj ya kayak gitu Pak. Ya, nggak paham tentang hakikat manhaj salaf. Akhirnya terbawa oleh apa? Ya pemahaman Khawarij. Makanya penting banget ya memahamkan tentang manhaj, akidah, tauhid, manhaj supaya paham. Jangan cuma ngaku salafi, tapi kok ternyata manhajnya bukan salafi. Iya, bukan ahlus sunnah, malah menyelisihi salafus saleh. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita buka tanya jawab sampai setengah 6. Kali ada yang mau nanya, syukur-syukur nggak ada. Pakai tulisan aja ya. Kertas, tulisan anak nggak bisa. Oh, kertas malah. Boleh, boleh. Saat Anda duluan. Yang boleh yang nggak bisa. Ya, bisa nggak boleh. Di Buster. Jadi pakai dulu bantu tulis. Tolong ditulis. Sini. Pakai gimana ya? Itu bantu tulis. Beliau yang nggak bisa lihat mau nanya langsung. Oh, tanyanya apa? Ngomong kemana? Mau masuk. Apa bertanya Pak? Oh, gitu. Bapak ini nggak bisa lihat, jadi nggak bisa nulis. Ya, jadi boleh nggak? Masalahnya anaknya sudah kurang dengar, Pak. Qadar Allah pendengaran saya. Ya banyak lagi sedang ada gangguan, Pak. Kita Allah ijabah doa waktu doa safar kita dan di majelis ilmu di waktu mustajabnya doa di penghujung asar dan di waktu hujan ini Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Kita juga tidak masih Pak. Tidak apa-apa kita sampaikan yang sudah tulis ini. Yang sudah tulis ini. Mari, mari. Saya mau bertanya tulis, kalau nggak ada nanti malam aja dikumpulin ya, biar kita makan durian dulu. Itu tadi nanti malam aja Bang Isya. Percaya. Baiklah, baiklah. Ditulis aja dulu nanti digabung pertanyaan. Satunya itu. Airnya panas ya, hangat bisa. Dalam sebuah tanduran. Pare. Dalam sebuah tanduran kita tidak akan lupa. Kita mau pasti kami mengkonsen. Kemudian ada sesuatu yang datang dari terowongan ini. Kalau kita nanti yang saya ya ini tapi dia mana lagi satu ini selain dari yang tidak nah, itu lagi lagi yang pertama itu
Apakah boleh mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang menganggap bahwa pemerintah RI bukan lagi ulil amri? Nggak boleh. Ini pemikiran Khawarij ini. Ya, karena jelas dia mengkafirkan namanya. Kalau bukan ulil amri, terus siapa? Ya, sudah saya sebutkan tadi. Mereka masalahnya menganggap yang namanya ulil amri itu kalau berhukum, nah hukum Allah. Sekarang saya mau tanya, berhukum dan hukum Allah itu ya harus 100% atau berapa persen? Harus 100%, oke. Kalau misalnya ada yang meninggalkan salah satu hukum Islam, ya, karena ya apa namanya eh, mengikuti hawa nafsu lah gitu. Apakah dia kafir atau tidak? Saya berikan contoh. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal ada Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun memberlakukan undang-undang Mu'tazilah. Undang-undang apa? Mu'tazilah. Nah, orang-orang yang mengkafir-kafirkan itu, Pak, menganggap seakan-akan undang-undang itu hanya sebatas potong tangan, apa, rajam. Adapun masalah akidah dianggap bukan undang-undang. Ya. Di zaman Imam Ahmad, Khalifah Ma'mun memaksakan akidah Mu'tazilah kepada seluruh rakyatnya. Bahkan ulama yang tidak berakidah Mu'tazilah dibunuh, dipenjara. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Khalifah Ma'mun? Tidak. Setelah Khalifah Ma'mun mati, digantikan Al-Wathiq billah, Al-Mu'tasim billah. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan? Tidak. Padahal Imam Ahmad sudah disiksa 2 tahun lamanya. Ya. Saya pernah, Pak, waktu saya ke Bima, tempatnya Ustadz Masykur. Ya. Di Bima. Enggak. Dulu, ya. Dulu anak ke Bima. Belum kenal Ustadz Masykur waktu itu. Anak ke Bima, pas lagi makan di tempat makan, tiba-tiba ada yang mendatangi. Pokoknya di Bima itu, Pak, pemikiran takfir itu luar biasa. Tanya Ustaz Maskar. Di sana itu pemikiran takfir itu luar biasa. Iya. Datang, dia bilang, kamu Badrul Salam ya? Betul. Saya mau debat sama kamu. Pak, kalau Pak, saya lagi makan, Pak, kata saya. Ini ada apa? Oh, pokoknya saya mau debat. Ya udah, sini aja lah Pak. Sambil makan lah Pak, sambil nyantai yang bilang. Nggak usah marah-marah gitu. Masalah apa Pak? Menurut kamu Indonesia negeri Islam apa negeri kafir? Dulu Pak, saya mau tanya sama Bapak. Menurut Bapak, syarat negeri Islam itu apa? Kata dia apa? Syarat negeri Islam berhukum dan hukum Allah. Oke. Berhukum dan hukum Allah itu harus keseluruhan atau sebagian? Harus keseluruhan. Terus gimana di zaman Bani Umayyah, kata saya, dan Banu Abbasiyah, di mana sistemnya berubah jadi kerajaan?
Tadi 100%. Terus dia bingung dia. Jadi menurut kamu negara Islam itu seperti apa? Begini Pak, ya kita harus lihat ya perkataan para ulama. Dalam hal ini para ulama berbeda menjadi 3 pendapat Pak. Gitu. Sebagian mengatakan negara Islam itu kalau pemimpinnya Muslim maka itu negara Islam. Sebagian lagi mengatakan disebut negara Islam itu adalah apabila ada pertemuan dua, pemimpinnya Muslim dan ditegakkan syiar-syiar Islam. Dan ini pendapat yang dirujihkan oleh banyak ulama, Pak, yang kedua ini. Sekarang di Indonesia pemimpinnya masih sholat nggak, Pak? Masih. Kemudian syiar Islam masih ditegakkan nggak? Adzan di mana-mana. Ya, gimana? Dia diem aja, Pak. Akhirnya setelah itu dia berapa? Kalau gitu Islam ini saya salah ya. Ya terserah sih itu mau menganggap salah apa enggak. Yang penting saya sudah jelaskan sama Bapak. Ya, ya udah pergi dia. Dalam keadaan jadi ragu-ragu. Jadi bingung. Aku, ternyata seperti itu. Banyak yang terkena pemikiran apa? Takfiri. Ya, banyak pemikiran takfir. Bahkan di Bima itu Ustadz sepuhnya itu tadinya takfiri juga, kemudian rujuk. Siapa tuh? Ami siapa tuh namanya? Tuh, beliau mengakui saya dulu takfiri. Kemudian rujuk alhamdulillah dan meninggalkan pemikiran apa? Takfirnya. Ya. Dan banyak ya ustadz-ustadz salafi itu tadinya pemikirannya seperti itu. Kemudian rujuk alhamdulillah. Iya. Nggak dengar. Catat. Kalau sholat di belakangnya Ustaz. Sholat di belakang orang ini sah. Ahlussunnah punya keyakinan bahwa sholat di belakang ahli bid'ah sah. Sah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang punya keyakinan bahwa tidak sah sholat di belakang ahli bid'ah, maka ini termasuk bid'ah. Kecuali kalau bid'ahnya itu bid'ah mukaffirah kata para ulama. Bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam seperti Syiah, ya Syiah Rafidhah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.